Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032 dari tutor 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai cranial nerve examination. Yang pertama, di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap cranial nerve 1 atau saraf olfaktori dari pasien, di mana di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap sistem saraf sensori dari indera penciuman pasien dengan menggunakan beberapa bahan yang tentunya bersifat tidak mengiritasi. Dan di sini saya menggunakan kopi, teh, tembakau, dan juga sabun yang nanti akan diujikan pada setiap nostril dari pasien secara terpisah. Baik Ibu, jadi kita akan melakukan pengetesan sistem saraf sensori dari indera penciuman Ibu. Jadi nanti Ibu bisa mencium dari masing-masing bahan yang telah saya sediakan, kemudian Ibu bisa menebaknya. Di sini saya menggunakan kopi, kemudian ada sabun, kemudian ada tembakau, dan juga ada teh ya Bu. Namun sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ibu silakan untuk menarik nafas terlebih dahulu, keluarkan, satu lagi, keluarkan. Baik, kita akan mulai. Ibu silakan untuk menutup mata dan Ibu bisa menutup salah satu lubang hidung Ibu. Kita akan mulai ya Bu. Baik, ini bau apa Bu? Kopi, Kemudian ini, sabun, kemudian ini, tembakau, dan ini. teh, Baik, sekarang bergantian Bu. Ini bau apa Bu? teh, Kemudian ini bau apa? sabun, Ini, kopi, dan ini. tembakau. Baik, silakan Ibu bisa membuka matanya. Berdasarkan dari pemeriksaan didapatkan bahwa sistem saraf sensori dari saraf olfaktorinya atau dari indera penciumannya dari pasien ini masih baik. Kemudian yang kedua, di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap cranial nerve 5 atau saraf trigeminal dari pasien, di mana pengetesan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pengetesan untuk evaluasi dari refleks korneanya, kemudian sensasi dari wajah dan juga scalp. Kemudian yang ketiga itu mengetes dari fungsi motoriknya, dan yang terakhir adalah mengetes jauh refleks dari pasien. Nah, yang pertama di sini saya akan melakukan evaluasi terhadap refleks kornea pasien terlebih dahulu. Adapun alat yang digunakan adalah berupa kapas yang telah dipelintir ujungnya secara halus yang bertujuan agar tidak mengiritasi dari kornea mata pasien nantinya, di mana kapas ini nanti akan digoreskan ke area dari limbus kornea dari pasien, dan hasil yang diharapkan itu adalah adanya refleks menutup mata dari pasien, dan hal ini harus dilakukan pada kedua matanya untuk melihat perbandingan refleks dari keduanya. Baik, Ibu silakan untuk melihat ke sebelah sana. Kemudian lagi, Ibu silakan melihat sebelah sana. Dan hasil yang didapatkan dari evaluasi refleks untuk kornea mata pasien itu adalah normal sesuai dengan hasil yang diharapkan, karena pada kedua matanya terjadi refleks menutup mata. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua untuk pemeriksaan saraf trigeminal, yaitu pengetesan untuk sensasi di area wajah dan juga scalp dari pasien. Dan di sini saya menggunakan alat yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan kapas, di mana kapas ini nanti akan digoreskan ke area-area yang dipersarafi oleh cabang dari saraf trigeminal tersebut. Untuk forehead, seperti yang kita ketahui itu dipersarafi oleh V1, kemudian di area maksila itu dipersarafi oleh V2, dan di area mandibula itu dipersarafi oleh V3. Baik, Ibu silakan untuk menutup matanya. Kerasa nggak Bu? Kerasa, Kalau ini? kerasa, Kalau ini sama nggak? sama, Kerasa nggak Bu? kerasa, Kalau ini? kerasa, Kerasanya sama nggak kalau ini? sama, Baik, kalau ini? kerasa, Kalau ini kerasa nggak? kerasa, Sama nggak? sama. Selanjutnya masih dalam pengetesan sensasi di area wajah dan juga bagian scalp. Namun di sini saya akan melakukan pengetesan sensasi nyeri dari pasien dengan menggunakan
alat yang bernama tusuk gigi. Untuk pasien masih sama dalam keadaan menutup mata. Baik Ibu, silakan untuk menutup matanya. Kalau ini kerasa nggak Bu? Kerasa. Kalau ini? Kerasa. Kalau barengan sama nggak kerasanya? Sama. Kalau ini kerasa nggak? Kerasa. Kalau ini? Kerasa. Kalau dua-duanya sama nggak? Sama. Terakhir ini? Kerasa. Kalau ini? Kerasa. Dua-duanya sama nggak? Sama. Dan yang ketiga pada pemeriksaan trigeminal nerve yaitu mengetes fungsi motorik dari otot-otot yang ada di area wajah dan juga scalp dari pasien. Untuk yang di-assess pada pemeriksaan fungsi motorik ini yaitu otot temporalis yang berada di bagian regiotemporal dari kepala pasien dan juga otot masseter yang terdapat di sekitar area rahang bawah. Dan untuk posisi saat kita mengaksesnya yaitu berada di hadapan pasien. Kemudian selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan mengunyah. Baik Ibu, silakan Ibu untuk melakukan gerakan mengunyah. Selanjutnya silakan lagi. Baik, berdasarkan hasil dari pemeriksaan didapatkan bahwa fungsi motorik dari saraf trigeminal di area wajah dan juga kepala dari pasien itu masih berfungsi dengan baik karena terdapat kontraksi dari otot temporalis dan juga otot masseter dari wajah pasien ketika pasien melakukan gerakan mengunyah. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan saraf trigeminal yaitu adalah pemeriksaan jauh refleks, di mana pemeriksaan jauh refleks ini dilakukan di area mandibula atau di area dagu dari pasien dengan melakukan pengetukan dengan alat yang bernama palu refleks. Di mana untuk posisinya sendiri pasien nanti dalam keadaan membuka mulutnya sedikit, kemudian kita akan melakukan pengetukan dan apabila terdapat refleks menutup mulut maka itu dinamakan sebagai refleks patologis. Baik Ibu, silakan membuka mulutnya sedikit saja. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien tidak terdapat refleks menutup mulut otomatis. Hasil dari jauh refleks ini adalah negatif. Dan yang ketiga, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap cranial nerve 7 atau facial nerve, di mana untuk pemeriksaan pada facial nerve ini terdiri dari pemeriksaan fungsi motorik dan juga fungsi sensorik. Untuk pemeriksaan fungsi motorik sendiri itu terdiri dari lower facial muscle test dan juga upper facial muscle test. Untuk lower facial muscle test, di sini pasien diminta untuk menyeringai sambil menunjukkan giginya. Baik Ibu, silakan untuk menyeringai sambil giginya itu terlihat ya Bu, sampai giginya terlihat, silakan. Nah, kemudian setelah itu di sini kita lihat apakah kedua angle dari sisi bibir pasien itu simetris atau tidak. Untuk respon abnormalnya yaitu terdapat deviasi dari salah satu sisi ataupun kedua angle dari bibir pasien itu ke arah yang normal gitu, dan bisa dilihat pada pasien ini dari kedua sisinya itu simetris. Kemudian selanjutnya untuk upper facial muscle test, di sini saya akan melakukan dua tes. Yang pertama, di sini saya akan meminta pasien untuk menutup mata dengan sekuat-kuatnya hingga pemeriksa tidak dapat membukanya. Apabila terdapat respon abnormal, maka ketika dibuka paksa oleh pemeriksa, maka mata pasien itu terbuka gitu. Baik Ibu, silakan Ibu untuk menutup mata dengan sekuat-kuatnya hingga saya tidak bisa membuka dengan paksa ya Bu. Baik, pasien ini benar-benar untuk upper facial muscle testnya untuk di bagian matanya itu masih bagus. Kemudian yang kedua pada pemeriksaan upper facial muscle test yaitu di sini saya akan meminta pasien untuk mengangkat kedua alisnya atau mengerutkan kedua alisnya ke arah atas untuk melihat apakah kedua sisinya itu simetris atau tidak. Baik Ibu, silakan Ibu untuk mengerutkan atau mengangkat kedua alis Ibu ke arah atas. Dan bisa dilihat pada pasien ini keduanya adalah simetris.
Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap fungsi sensorik dari facial nerve atau dari cranial nerve 7, di mana di sini untuk fungsi sensoriknya sendiri dia terletak pada 2/3 dari lidah. Maka dari itu untuk pengetesannya di sini saya akan mengaplikasikan beberapa rasa. Di sini ada rasa manis yang saya menggunakan gula, kemudian ada rasa asin, saya menggunakan garam, kemudian ada asam yang berasal dari cuka, dan juga ada rasa pahit. Di sini saya menggunakan antibiotik bubuk sebagai pengganti dari pil kina. Dan pada pengetesan ini untuk bahan-bahan tadi harus diberikan atau harus diaplikasikan pada pasien dalam bentuk solution atau dalam bentuk cairan. Kemudian untuk caranya sendiri nanti saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, kemudian saya akan mengaplikasikan salah satu dari rasa yang telah disiapkan. Kemudian setelah itu saya akan meminta pasien untuk menunjuk pada media yang telah disediakan untuk menebak rasa yang telah diaplikasikan tersebut. Baik, kita mulai yang pertama. Ibu silakan untuk menjulurkan lidahnya. Baik, Ibu silakan untuk menunjuk ke media yang telah disediakan rasa apa yang ditebak Ibu barusan. Baik, bagus. Kemudian pada untuk peralihan terhadap pengaplikasian rasa-rasa yang lain, di sini pasien diperbolehkan untuk minum terlebih dahulu. Baik, Ibu silakan lagi ya, Bu. Baik, Ibu silakan tunjuk ke media ini rasa apa yang Ibu tebak. Baik, manis. Dan begitu juga untuk rasa asin dan juga pahit bisa diaplikasikan dengan cara yang sama. Selanjutnya, untuk yang keempat, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada cranial nerve 9 atau pada glossopharyngeal nerve, di mana pada pemeriksaan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama untuk pemeriksaan sensasi rasa pada 1/3 lidah dari pasien, di mana untuk spesifik merasakan rasa pahit, dan pemeriksaan ini bisa berbarengan dengan pemeriksaan sensasi rasa pada 2/3 lidah pada pemeriksaan cranial nerve 7. Dan yang kedua, pada pemeriksaan cranial nerve 9 ini yaitu ada gag reflex examination, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk membuka mulut selebar-lebarnya. Ibu silakan untuk membuka mulut selebar-lebarnya. Kemudian setelah itu saya akan menstimulasi bagian pharyngeal wall dengan menggunakan thumb spautal, di mana pharyngeal wall ini dia terletak di antara uvula. Dan apabila nanti terdapat respon seperti ingin muntah, berarti itu adalah respon yang diharapkan atau respon normalnya. Baik, Ibu silakan. Dan biasanya kita menggunakan alat bantu penerang berupa baterai. Kemudian yang kelima, di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap cranial nerve 10 atau terhadap vagus nerve, di mana pada pemeriksaan vagus nerve ini terdapat beberapa tahap, dan yang pertama itu adalah pengetesan untuk changes of speech-nya. Pada pemeriksaan ini nanti pasien akan diminta untuk mengulangi kata-kata yang telah pemeriksa ucapkan, dan di sini pemeriksa itu akan melakukan pengamatan apakah pasien itu mengalami disfonia, yaitu di mana pasien itu mengalami suaranya itu seperti sengau yang diakibatkan adanya paralysis di bagian vocal cord, atau pasien mengalami dysarthria, di mana dysarthria ini dia disebabkan adanya vagal paralysis, sehingga menyebabkan pasien itu sulit untuk mengucapkan pelafalan artikulasi dengan jelas karena terdapat pelemahan di bagian soft palate-nya. Baik, Ibu silahkan ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya, Bu. Ya. Gigi, Gigi, kuku, kuku, tentara lari-lari. tentara lari-lari. Kemudian pemeriksaan yang kedua pada pemeriksaan cranial nerve 10 atau pada vagus nerve yaitu examination terhadap soft palate-nya, di mana nanti saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dan juga sambil mengucapkan kata ah. Dan di samping itu saya akan melihat apakah terdapat kontraksi dari soft palate-nya dan juga untuk melihat posisi dari ovulanya tersebut. Pada respon normal, soft palate-nya tersebut akan mengalami elevate atau elevasi, dan untuk posisi dari ovulanya itu akan tetap berada di midline. Dan sedangkan pada respon abnormalnya, untuk soft palate-nya itu dia tidak akan terelevasi ke area yang
dampak atau yang mengalami gangguan, sedangkan untuk ovulanya sendiri dia akan tertarik ke arah yang berlawanan. Baik Ibu, silakan untuk membuka mulutnya sambil mengucapkan ah. Dan pada pemeriksaan ini biasanya dibantu dengan alat berupa penerang. Alat penerang biasanya menggunakan baterai untuk melihat secara jelas dari kontraksi soft pellet dan juga posisi dari ovula tersebut. Kemudian yang terakhir untuk pemeriksaan vagus nerve adalah pemeriksaan disfagia untuk melihat apakah terdapat gangguan menelan atau tidak pada pasien. Di sini saya akan meminta pasien untuk menelan sedikit makanan. Baik Ibu, silakan untuk mengambil makanannya. Kemudian makanannya dikunyah dulu baru ditelan ya Bu. Nah, baik, biasanya memang untuk memeriksa dari disfagia ini, keadaan dari leher pasien memang harus terbuka untuk lebih melihat apakah terdapat disfagia atau tidak. Kemudian selanjutnya yang keenam, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap cranial nerve 11 atau pada accessory nerve, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi motorik dari otot sternocleidomastoid dan juga otot trapezius dari pasien. Untuk pemeriksaan otot sternocleidomastoid sendiri, di sini saya akan meminta pasien untuk menengok atau memutar kepalanya ke arah yang berlawanan dengan resistensi yang saya berikan. Kemudian di samping itu saya akan mempalpasi bagian otot sternocleidomastoidnya untuk merasakan apakah terdapat kontraksi dari otot tersebut atau tidak. Baik Ibu, silakan untuk menengok ke arah sebelah sini dan lawan resistensi atau tekanan yang saya berikan ya Bu. Silakan mulai. Dan untuk otot sternocleidomastoid ini sekitar di area sini. Dan di sini sangat jelas terdapat kontraksi dari otot sternocleidomastoidnya. Kemudian setelah itu saya akan melakukannya ke arah yang berlawanan untuk membandingkan kedua sisi dari otot sternocleidomastoid dari pasien. Baik Ibu, silakan sekarang ke arah sini ya Bu. Lawan juga tekanan yang saya berikan. Kemudian saya akan mempalpasi di area yang opposite side-nya. Dan terlihat di sini teraba juga terdapat kontraksi dari otot sternocleidomastoidnya. Kemudian untuk pemeriksaan untuk otot trapezius sendiri, di sini saya akan menyimpan kedua tangan saya di area bahu pasien sambil mempalpasi otot-otot trapezius dari pasien di kedua sisi. Kemudian setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengangkat bahunya melawan resistensi yang saya berikan. Ibu silakan untuk mengangkat bahu dan lawan tekanan yang saya berikan ya Bu. Silakan mulai. Dan terlihat dan juga teraba adanya kontraksi dari otot-otot trapezius dari pasien. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap cranial nerve 12 atau pada hypoglossal nerve, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk membuka mulutnya. Baik Ibu, silakan untuk membuka mulutnya. Nah, di sini saya akan mengamati apakah terdapat fasikulasi ataupun atrofi pada otot-otot lidahnya atau tidak. Baik, silakan sekarang Ibu menjulurkan lidahnya keluar. Nah, hal ini untuk melihat apakah terdapat deviasi dari lidah pasien ke satu sisi atau tidak. Dan apabila terjadi paralisis, itu biasanya lidah tersebut akan terdeviasi ke arah sisi yang terkena lesi. Baik, silakan, sudah selesai Ibu. Sekian demonstrasi mengenai pemeriksaan terhadap cranial nerve. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.